rahasia. Hari ini kita akan menyelami kisah nyata yang penuh emosi tentang seorang TKW Indonesia yang menghadapi takdir di negeri orang. Jangan lupa subscribe untuk mendukung cerita-cerita inspiratif lainnya. Vinka, seorang wanita muda asal Brebes, Jawa Tengah, memulai perjalanan hidup yang penuh harapan pada tahun 2015. Berbekal keberanian dan dukungan keluarga, ia meninggalkan tanah kelahirannya untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Di usianya yang baru 23 tahun, Vinka memiliki mimpi besar untuk memperbaiki perekonomian keluarga, membangun rumah sederhana, dan menyekolahkan adik-adiknya. Majikannya, seorang pria paruh baya bernama Khalid, awalnya tampak ramah. Khalid adalah pengusaha sukses yang sering bepergian ke luar negeri. Sementara istrinya, Amina, lebih banyak tinggal di rumah mengurus 2 anak mereka. Di lingkungan keluarga ini, Vinka merasa tugasnya cukup berat, tetapi dia selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai asisten rumah tangga dengan sepenuh hati. Namun, harapan yang ia bawa dari kampung halaman mulai goyah ketika Khalid menunjukkan perhatian yang tidak biasa. Awalnya hanya berupa pujian atas masakannya, kemudian berubah menjadi ajakan berbicara panjang lebar saat malam. Vinka, yang selalu menjaga sopan santun dan rasa hormatnya, merasa situasi ini mulai tidak wajar. Suatu malam, Khalid mendekatinya di dapur, memberikan alasan bahwa ia hanya ingin mengenal lebih jauh tentang pekerjanya. "Kamu terlihat lelah. Apakah ada yang kurang baik di sini?" Khalid bertanya lembut. Vinka hanya menggeleng, mencoba menjaga jarak. "Tidak, Tuan, saya baik-baik saja," jawabnya singkat, sambil melanjutkan mencuci piring. Malam itu menjadi awal dari rentetan kejadian yang membuat hati Vinka gelisah. Khalid mulai sering mencari-cari kesempatan untuk berada di dekatnya. Saat Amina dan anak-anak tidak di rumah, Khalid memanggilnya ke ruang kerja untuk hal-hal sepele, seperti membawa kopi atau menanyakan kabar keluarganya. Vinka merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi ia tidak berani menolak karena takut kehilangan pekerjaannya. Waktu berlalu, dan tekanan semakin besar ketika Khalid mulai menyentuh batas-batas yang tidak seharusnya. Vinka merasa kehilangan arah. Dia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak memiliki pilihan lain. Menolak berarti mempertaruhkan pekerjaan dan visanya. Melawan berarti berhadapan dengan pria yang memiliki kekuasaan penuh atas kehidupannya di negeri orang. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Khalid memanggil Vinka ke ruang kerja dengan alasan membahas sesuatu yang penting. Disinilah Vinka menyadari bahwa niat majikannya sudah melampaui batas. Ia mencoba melawan, tetapi posisinya terlalu lemah untuk membela diri. Malam itu mengubah seluruh hidupnya. Perasaan takut, malu, dan bingung menghantui Vinka setelah kejadian itu. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Majikan wanita yang ia harapkan dapat melindunginya justru bersikap dingin dan tidak peduli. Hari-hari berlalu dalam ketegangan, sementara Vinka harus tetap menjalankan tugasnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, cobaan baru muncul ketika Vinka mulai merasa tubuhnya berubah. Ia sering mual dan lemas di pagi hari. Ketika akhirnya memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke dokter, berita yang ia terima membuat dunianya runtuh. Ia mengandung anak dari majikannya. Vinka duduk termenung di sudut kamarnya yang sempit. Hasil pemeriksaan dokter tadi pagi terus terngiang di kepalanya. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah dunia telah runtuh di sekelilingnya. Perasaan takut dan malu bercampur menjadi satu. Bagaimana ia harus menjelaskan hal ini? Kepada siapa ia harus meminta bantuan? Ia bahkan tidak tahu apakah ia masih bisa bertahan di rumah ini. Khalid, yang seharusnya menjadi sosok bertanggung jawab, justru menghindari Vinka sejak berita kehamilan ini sampai ke telinganya. "Jangan bicara soal ini kepada siapapun," tegasnya dengan nada mengancam suatu malam. "Kalau tidak, kamu tahu apa yang bisa kulakukan." Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hati Vinka.
ia benar-benar sendiri, tanpa dukungan, di negeri yang jauh dari keluarganya. Hari-hari berlalu dalam kecemasan. Tubuh Vinka mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang semakin sulit disembunyikan. Ia berusaha keras menjalankan tugasnya seperti biasa, meskipun rasa mual dan kelelahan seringkali membuatnya terhenti di tengah pekerjaan. Amina, istri Khalid, mulai curiga dengan perubahan fisik Vinka, namun ia tidak pernah mengajukan pertanyaan secara langsung. "Vinka, kamu terlihat tidak sehat belakangan ini," kata Amina suatu sore. Nada suaranya tidak menunjukkan empati, melainkan curiga. "Apa ada yang kamu sembunyikan?" Vinka hanya menundukkan kepala, tidak mampu menjawab. Air mata yang ditahannya sejak tadi mulai mengalir. Namun, sebelum ia sempat memberikan penjelasan, Amina melangkah pergi, meninggalkan Vinka dalam keterpurukan. Keadaan semakin rumit ketika salah satu rekan TKW yang tinggal di dekat rumah itu, Yuni, menyadari ada yang tidak beres dengan Vinka. Yuni adalah sosok yang sering menjadi teman curhat Vinka sejak ia pertama kali datang ke Arab Saudi. Ketika melihat perubahan fisik dan emosi Vinka, Yuni tidak tinggal diam. "Vinka, aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan," kata Yuni dengan nada tegas saat mereka bertemu di pasar. "Kamu harus cerita padaku. Kalau kamu terus menyimpan ini sendiri, aku takut kamu akan semakin menderita." Akhirnya, di tengah isak tangis, Vinka menceritakan segalanya kepada Yuni. Mulai dari perlakuan Khalid, ancamannya, hingga berita kehamilannya. Mendengar cerita itu, Yuni terkejut sekaligus marah. "Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar." Namun, mencari jalan keluar tidaklah mudah. Posisi Vinka sangat rentan sebagai pekerja asing. Ia tidak memiliki kuasa atas hidupnya, sementara Khalid memiliki pengaruh dan uang yang bisa dengan mudah menutupi semua masalah. Yuni mencoba menghubungi salah satu komunitas pekerja migran yang peduli terhadap kasus-kasus seperti ini. Tetapi mereka butuh waktu untuk memberikan bantuan. Di tengah semua tekanan itu, Vinka memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya di kampung halaman. Dalam surat itu, ia tidak menjelaskan semuanya secara detail, tetapi ia memberi isyarat bahwa ia sedang menghadapi masalah besar. Surat itu penuh dengan permintaan maaf dan doa, seolah ia merasa tidak akan kembali lagi ke Indonesia. "Bapak, Ibu, maafkan Vinka kalau Vinka tidak bisa memenuhi harapan kalian. Doakan Vinka supaya kuat menghadapi semua ini." Kalimat-kalimat itu ditulisnya sambil menangis. Di rumah itu, situasi semakin memanas. Amina, yang akhirnya mengetahui kebenaran tentang kehamilan Vinka, marah besar. Alih-alih menyalahkan suaminya, Amina justru menyalahkan Vinka sepenuhnya. "Kamu tidak tahu diri, beraninya kamu menghancurkan rumah tangga kami," teriaknya suatu malam. Vinka hanya diam. Ia tahu bahwa tidak ada yang berpihak padanya di rumah itu. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad untuk melindungi bayi yang ada di kandungannya, apapun risikonya. Vinka mulai merasakan pergerakan kecil di dalam perutnya. Meski situasi hidupnya semakin sulit, kehadiran bayi itu menjadi satu-satunya alasan baginya untuk bertahan. Setiap malam, dia berbicara lirih pada janin yang dikandungnya. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu janji akan melindungimu," bisiknya sambil menahan air mata. Namun, tekanan di rumah semakin tidak tertahankan. Amina, yang marah besar, mengusir Vinka dari rumah tanpa memedulikan keadaannya. Malam itu, dengan hanya membawa pakaian seadanya dan tanpa tempat tujuan, Vinka melangkah keluar ke jalanan kota Riyadh. Dunia terasa sangat dingin dan asing baginya. Yuni, satu-satunya teman yang bisa diandalkan, datang menjemput Vinka setelah mendapat kabar pengusiran itu. Dengan penuh empati, Yuni menawarkan tempat tinggal sementara di kamar sempit yang ia sewa bersama beberapa TKW lain. Meski ruangan itu kecil dan penuh sesak, Vinka merasa bersyukur ada tempat untuk bernaung. "Vinka,
kamu harus segera melapor ke komunitas pekerja migran. Mereka punya koneksi dengan konsulat Indonesia. Ini bukan salahmu, dan kamu berhak mendapatkan perlindungan, kata Yuni dengan tegas. Didorong oleh desakan Yuni, Vinka memberanikan diri menghubungi komunitas tersebut. Pertemuan pertama, mereka penuh dengan cerita pahit dan isak tangis. Salah satu relawan, seorang wanita bernama Laila, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami sudah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Kamu tidak sendiri, Vinka. Kami akan membantumu, kata Laila dengan nada penuh empati. Proses hukum yang dihadapi Vinka tidaklah mudah. Khalid, dengan segala pengaruh dan kekuasaannya, berusaha menutupi skandal ini. Namun, komunitas migran dan konsulat Indonesia bekerja sama untuk memastikan Vinka mendapatkan perlindungan. Mereka membantu Vinka mengajukan laporan resmi dan mencari solusi hukum atas situasinya. Saat menjalani proses hukum, Vinka tinggal di sebuah shelter yang dikelola oleh komunitas pekerja migran. Di tempat itu, ia bertemu dengan wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa. Meski berat, ia merasa tidak lagi sendirian. Setiap hari, ia berbagi cerita dan doa bersama para penghuni shelter lainnya. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya Vinka melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertama, bayi itu menjadi suara penghibur di tengah kelelahan dan penderitaannya. Meski masa depan masih penuh ketidakpastian, Vinka merasa ada harapan baru yang lahir bersama bayinya. Dengan bantuan komunitas dan konsulat, Vinka akhirnya berhasil pulang ke Indonesia. Kepulangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menunggunya. Meski membawa cerita pahit dari negeri orang, Vinka bertekad untuk memulai hidup baru demi anaknya. Di kampung halaman, ia kembali membangun hidupnya dengan perlahan. Ia memulai usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup dan mendidik anaknya. Vinka juga menjadi aktivis lokal yang menyuarakan hak-hak pekerja migran, berbagi cerita, dan memberi dukungan kepada wanita-wanita lain yang pernah mengalami hal serupa. Itulah kisah Vinka, seorang TKW yang menghadapi cobaan besar di negeri orang, namun berhasil bangkit demi masa depan anaknya. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, ketabahan, dan dukungan di saat-saat terberat. Setiap orang punya cerita yang layak untuk didengar, dan melalui kisah seperti ini, kita belajar untuk lebih peduli terhadap mereka yang seringkali berada di posisi sulit. Jangan lupa, dukungan kecil Anda bisa membuat perbedaan besar. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi